Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk besok Selasa ya, tanggal 27 Agustus 2024. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk yang pertama, seperti biasanya kita akan lihat dulu untuk indeks IHSG yang hari ini naik lumayan tinggi. 0,82% ke level 7.606. Secara teknikal cukup bagus ya, berhasil breakout di atas 7580-an untuk hari ini. Semoga aja besok atau minggu ini masih bisa bertahan di atas, itu udah cukup bagus ya untuk IHSG. Kalau kita lihat untuk transaksinya, ini kita bisa lihat bareng-bareng hari ini tanggal 26 Agustus. Secara keseluruhan yang paling banyak dibeli asing masih Bank BRI ya. Bank BRI hari ini aslinya masuk cukup banyak ya, net buy 401,4 M ya. Berarti dalam 2 minggu terakhir ini ya, untuk aslinya itu masuk lumayan banyak di saham BRI, dan harga sahamnya mulai rebound naik. Selain di saham BRI, untuk hari ini aslinya juga masuk di Bank BNI 93,1 M. Kemudian di MDKA ini menarik, aslinya udah masuk lumayan banyak 66,3 M untuk hari ini. Kemudian di BBCA walaupun nggak rame-rame banget, tapi di harga atas aslinya masih masuk 48,1 M. Kemudian yang paling banyak dijual asing ada Adaro, brand Antam Breeze. Secara nilai ya ini kita bisa lihat benar-benar nggak sebanyak asing masuk. Yang paling bikin rame hari ini di IHSG ya BBRI ini ya. Jadi kemungkinan yang bikin IHSG naik juga BBRI. Kalau kita lihat untuk indeks globalnya hari ini, untuk indeks Asia sebagian besar hijau, yang merah Nikkei aja. Untuk Hang Seng, Shanghai Index, IHSG, Singapore Index hijau. Untuk indeks US-nya juga minggu lalu ditutup hijau semua ya, naik cukup tinggi 1%-an lebih. Semoga aja besok ini sih untuk IHSG masih bisa bertahan aja di 75-80-an ya. Ya sebenarnya sih kalau IHSG udah cukup tinggi, udah ATH seperti hari ini ya, itu ya jangan terlalu banyak masuk ya. Takutnya kalau IHSG koreksi nanti tiba-tiba itu sih saham-saham yang lain juga ikut-ikutan turun. Jadi yang udah floating profit mungkin bisa target kira-kira mau TP di mana mungkin, atau tetap masih mau hold juga disclaimer. Tapi yang baru mau masuk ya mending cari saham yang masih belum naik cukup tinggi sih, itu lebih aman. Tapi kembali lagi disclaimer ya. Oke, itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama coba kita akan lihat dulu saham BBRI ya, yang paling banyak dibeli asing untuk hari ini, dan harga sahamnya secara teknikal berhasil breakout di atas 5275 untuk hari ini. Close di 5.300, bahkan tadi sempat ke 5.325 ya, cuman ada sedikit perlawanan turun. Di awal market langsung open gap atas, opennya di 5.200, kemudian ngegas naik breakout. Secara teknikal berarti supportnya di 5275 itu udah jadi area support, dan untuk resistennya cukup tinggi untuk Bank BRI. Kalau masih uptrend, masih naik, aslinya terus masuk, yang nggak menutup kemungkinan bisa ke 5.750 ya, 5725, 5750 itu resisten selanjutnya untuk saham BBRI, lumayan tinggi sih. Kalau kita lihat untuk asingnya hari ini juga masuk cukup banyak, net buy 401,4 M. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham BBRI ini hari ini tanggal 26 Agustus, yang paling banyak masuk untuk asingnya ada ZP 233,2 M net buy. Kemudian KZ, IU, ini CC versi asing juga nambah muatan lagi di saham BBRI sebanyak 67 M. BP versi asing juga masuk 49,9 M ya. Untuk KZ, IU masuk 120-an M. Kemudian yang paling banyak jualan untuk hari ini di saham BBRI ada AK, net sell 103,2 M. Dan kalau kita perhatikan di sini AK ya hitungannya cukup gede ya untuk nilai transaksinya, tapi net sell 103,2 M, untuk nilai transaksinya 656,8, jadi cenderung trading. Untuk BK juga keluar 89,4 M. Hari ini hasil market maker utamanya AK sih, AK ZP ya. Untuk AK-nya net sell tadi 100-an M untuk AK asing. Kemudian untuk ZP-nya net buy 200-an M ya, ini AK ZP secara keseluruhan si asing dan lokal.
Untuk lokalnya sendiri hari ini net sell dan sebagian yang keluar ini BD, GR, XL, YP, OD, XCNI ya. Sebagian retail mungkin taking profit lagi di saham BBRI. Ya untuk besok sih ya mudah-mudahan masih bisa naik ya. Kalaupun turun selama aslinya nggak distribusi dengan jumlah yang banyak lagi, mudah-mudahan itu koreksi wajar ya. Pantau aja level 5250 5275 mungkin kalau misal di awal market merah untuk BBRI, semoga aja nggak jebol di bawah itu. Tapi kalau naik ya berarti masih uptrend ya. Kemungkinan sih ya itu tadi, kemungkinan untuk jangka menengah mudah-mudahan masih bisa naik untuk saham BBRI ya. Nyusul BBCA sama Bank Mandiri yang udah mau ATH ya. Sedangkan untuk BBRI kan ini udah masih jauh ya dari harga tertinggi ya. Jadi semoga aja dalam waktu dekat ini bisa breakout di atas 5725, semoga aja ya. Untuk pastinya ya kita ikuti aja untuk perkembangannya. Oke, itu untuk saham BBRI ya, pantau aja level 5250 5275, semoga nggak jebol untuk besok di bawah itu. Kalau jebol ya udah wait and see aja dulu, atau jangan buru-buru buat nambah muatan. Atau yang udah floating profit kalau mau sebagian diamankan ya, misal besok jebol di bawah 5250, tapi kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BCA yang hari ini juga masih bertahan di atas ya, walaupun tadi sempat naik juga mencoba breakout, cuman mentok di 10.375 ya. Belum bisa breakout lagi di atas 10.400. Mungkin nunggu BBRI ya, kita ikuti aja untuk perkembangannya. Kalau secara teknikal masih mencoba breakout. Kalau kita lihat untuk transaksinya juga hari ini hitungannya nggak terlalu rame sih untuk saham BBCA. Untuk melihat transaksinya cuma 300 sekian eman ya. Tapi aslinya net buy. Ini kalau kita lihat di sini untuk aslinya net buy 48,1 M, untuk melihat transaksinya di bawah 400 ya, cuma 362 eman lebih. Yang jadi market maker utamanya YU net sell 33,9 M ya, YU-nya versi asing, dan yang masuk untuk aslinya AK, KZ, RX. Dan kalau kita lihat untuk nilainya sih hitungannya BCA hari ini masih sepi ya, walaupun sepi belum jualan untuk aslinya, jadi masih hold ya mungkin. Kemungkinan kalau masih sepi ya potensinya akan sideways dulu sedikit di bawah resistennya 10.400 ya. Kalaupun turun buat lo baru di bawah 10.250 ya jangan buru-buru buat average down lagi. Misal kalau mau nambah muatan di saham BCA ya jangan buru-buru ya, misal besok merah. Ya kita lihat aja sih, kalau untuk jangka pendek kayaknya kurang menarik untuk BCA, tapi kalau untuk jangka panjang ya sebenarnya ada saham yang lebih menarik ya dari segi teknikalnya. Soalnya ini udah di pucuk sih, tapi kalau secara tren memang untuk saham BCA masih uptrend dan fundamentalnya juga masih cukup bagus. Jadi pantau aja level 10.400 mungkin untuk minggu ini, semoga aja bisa breakout di atas itu. Kalau belum bisa breakout ya kemungkinan ini akan konsolidasi di antara 10.400 sampai 10.050. Oke, itu untuk saham Bank BCA ya. Kembali lagi disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri BMRI. BMRI hari ini juga mencoba breakout tadi, cuman masih gagal ya, masih belum berhasil. Candlenya ya di sini aja sih kecil. Tadi sempat mencoba breakout naik ke 7.100, cuman ya turun lagi. Masih close di area resistennya ini 7.075 7.100. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini Bank Mandiri aslinya net sell 19,2 M keluar, tapi nggak terlalu banyak ya hitungannya. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham Bank Mandiri tanggal 26 Agustus hari ini ada RX keluar cukup banyak 171,8 M. Selain RX ada KZ, GW, ZP, net sell ya versi asing. Dan kalau kita perhatikan RX, KZ, GW ini cenderung distribusi ya, antara nilai transaksi dan net sell-nya nggak beda jauh. Malahan untuk KZ sama GW ini sama ya, 100% jualan mereka di saham Bank Mandiri. Yang nampung untuk
asingnya hari ini di saham Bank Mandiri ada AK, BK, YUTP. Untuk lokalnya sendiri net ada yang jualan ya, ZPMG. Jadi mungkin untuk besok lihat transaksinya hari ini untuk saham Bank Mandiri mungkin masih sideways ya, atau mencoba breakout di atas 7.100, 7.075. Pantau aja level ini. Kalau belum bisa breakout di atas itu, misal IHSG masih bagus sih, kemungkinan ya bertahan atau konsolidasi di area sini ya, 7.100-an kurang lebih di area situ. Ya mungkin untuk pelannya akan sideways dulu seperti ini. Kalau berhasil breakout di strike volume yang bagus ya ngejar harga tertingginya di 7.500-an. Cuman kalau masih sepi, kalau IHSG-nya juga masih bagus ya kemungkinan sideways. Mungkin seperti itu ya untuk saham BBRI. Kita lihat aja untuk besok hari Selasa. Lihat di awal market kalau langsung merah wait and see aja dulu. Cuman kalau langsung hijau bisa breakout di atas 7.075, 7.100. Disclaimer buat teman-teman yang mau entry untuk swing atau nambah muatan lagi ya, nanti untuk target price-nya di harga tertingginya 7.500. Kemungkinan sih ya masih uptrend ya selama aslinya nggak distribusi dalam jumlah yang banyak aja. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Kembali lagi disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham Bank BNI. BBNI hari ini aslinya masuk lumayan banyak dan harga sahamnya secara teknikal ini sedikit breakout ya, berhasil breakout sih. Close di 5.525. Di drop surplus 1,38%. Berarti ini sih untuk support terdekatnya 5.500 ya, udah jadi support terdekatnya. Untuk besok selama nggak jebol aja di bawah ini, apalagi kalau langsung naik ya bagus, ada potensi ngejar 5.800-an. Kalau kita lihat untuk hari ini juga aslinya masuk ya lumayan banyak di saham Bank BNI. 93,1 M net buy. Aslinya hari ini masuk 93,1 M di saham BBNI. Kalau kita lihat lebih detail, BBNI hari ini tanggal 26 Agustus, RX yang akumulasi untuk di saham BBNI ya, RX versi asing dan lokal. Untuk RX asingnya net buy 70,5 M, selain RX ada BK, YU, KZ yang juga masuk. Kemudian untuk lokalnya yang masuk paling banyak juga RX. Jadi RX versi lokal ini malah 100% transaksinya buy ya di saham BBNI. Asingnya net buy, lokalnya ada yang akumulasi, harga sahamnya naik. Untuk besok semoga aja masih bisa naik ya, apalagi kalau kita perhatikan di sini sebagian retail keluar hari ini, lokalnya ada yang akumulasi, asingnya net buy. Kalau besok naik ya bagus, apalagi kalau buat high baru di atas 5.600 ya, harga tertingginya waktu tanggal 23 Agustus. Ada potensi mulai ngejar 5.800-an buat teman-teman yang mau swing. Mungkin kalau udah ambil posisi tadi ketika berhasil breakout atau besok mau nge-HK ya semoga aja mulai naik untuk target price-nya di 5.800, 5.825. Oke, mungkin seperti itu aja sih untuk saham Bank BNI ya. Kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BRIS. BRIS hari ini naik 1 persenan lebih, 1,11% ke level 2.730. Secara teknikal tadi sempat mencoba breakout ya, cuman gagal. Mungkin buat teman-teman yang udah sempat taking profit ya, semoga aja besok koreksi dulu ya buat nambah posisi lagi. Di awal market open gap atas, tadi pagi langsung open di 2.760, sempat naik mencoba breakout. Harga tertinggi hari ini di 2790, cuman gagal ditarik turun lagi. Secara teknikal berarti resistannya masih di 2770 dan supportnya lumayan dalam, ada di 2625 ya. Kalau mau masuk ya sebenarnya agak nanggung sih, di harga saat ini lebih dekat ke resisten. Kalau kita lihat untuk transaksinya BRIS hari ini tanggal 26 Agustus, asingnya keluar 32,1 M. Kalau kita perhatikan untuk BRIS hari ini secara keseluruhan didistribusi ya, yaitu oleh CP, AK, AT lebih banyak yang keluar. AK-nya versi asing, jadi asingnya net sell, untuk lokalnya pun ada yang distribusi yaitu CP dan AT.
Yang masuk PD, YP, CC dan sebagian retail ya hari ini masuk di saham BRIS. Hati-hati aja untuk besok kalau tiba-tiba merah atau masih turun di awal market ya, soalnya hari ini kan candlenya juga merah. Walaupun ditutup surplus karena open gap atas, tapi ya sellernya kayaknya lebih kuat sih untuk hari ini. Jadi hati-hati aja untuk besok kalau masih turun. Supportnya lumayan dalam ya, bisa ke 2625 ya, lihat aja sih di awal market. Yang belum punya posisi jangan buru-buru entry, yang udah punya posisi misal mau nambah muatan lagi ya jangan buru-buru ya kalau besok masih merah. Oke, itu untuk saham BRIS, pantau aja area support resistennya untuk besok. Kalau turun lumayan dalam supportnya di 2625, tapi kalau naik resistennya ada di 2775. Oke, itu untuk saham BRIS ya. Selanjutnya kita akan cek saham BBTN, hari ini naik lumayan tinggi ya, 4% lebih. Secara teknikal juga cukup bagus, ini berhasil breakout di atas 4115 ya. Jadi untuk saham BBTN untuk target price selanjutnya ke level berapa? Coba kita cari ya untuk resisten BBTN. Kalau harga koreksi kemarin mentok di 1230-an ya, target price-nya bisa ke 1500 loh untuk saham BBTN. Ini secara Fibonacci ya, waktu itu juga terjadi pembalikan arah pas tanggal 25 sama pas tanggal 45 April kan juga mantul di sini di 2530. Ya semoga aja bisa ngejar sini sih untuk beberapa hari ke depan ya. Kalaupun turun support tertekannya ada di 1415, ini udah jadi support tertekannya. Kalau kita lihat lebih detail untuk BBTN hari ini tanggal 26 Agustus, asingnya net buy 27,8 udah mulai masuk ini. Kalau kita lihat lebih detail BBTN hari ini tanggal 26 Agustus secara keseluruhan ada yang akumulasi yaitu AK. AK-nya versi asing ya, net buy 17,3 M, hampir seluruh transaksinya buy. Selain AK ada CC, BK, ZP versi asing yang juga net buy di saham BBTN. Untuk lokalnya sendiri net sell ya, lebih banyak yang keluar untuk lokalnya. Untuk besok semoga aja sih masih bisa naik ya, apalagi aslinya masih masuk lumayan untuk hari ini. Kalaupun turun, selama turunnya nggak dalam-dalam banget, itu kemungkinan ya koreksi wajar ya untuk saham BBTN. Pantau aja 4115, ini support tertekannya. Misal jebol di bawah itu ya jangan buru-buru buat masuk ya, yang udah punya posisi juga jangan buru-buru buat nambah muatan lagi. Takutnya kalau jebol di bawah 1415, jebol di bawah itu bisa ke 1380 lagi. Ya kita lihat aja besok sih, kalau melihat asingnya hari ini masuk, kemungkinan sih untuk skenario-nya seperti ini. Karena ini naiknya lumayan tinggi ya, misal koreksi dulu, mudah-mudahan mantul naik di level 1410-an ini. Ya seperti ini. Oke, itu untuk saham BBTN. Kembali lagi disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk selanjutnya kita akan cek saham ASII. Hari ini ASII naik ya, cuman masih belum berhasil breakout di atas 5175. Drop surplus 0,98% untuk saham ASI, masih mencoba breakout cuman belum berhasil terus ya untuk beberapa hari terakhir ini. Ya semoga aja minggu ini bisa breakout di atas 5175 dan naik ngejar 5400-an. Kalau kita lihat untuk transaksinya ASII hari ini tanggal 26 Agustus, untuk asingnya masuk tapi belum terlalu banyak, 8,9 M aja. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham ASII hari ini tanggal 26 Agustus, secara keseluruhan sih ada sedikit akumulasi ya oleh KZ. Untuk KZ-nya versi asing ini malahan 100% transaksinya buy. Net buy 23,2 M, untuk nilai transaksinya juga sama. Selain KZ ada YU yang masuk lumayan banyak, ini 10,8 M ya. Kemudian RX 100% buy di saham ASI sebanyak 7,7 M.
Yang keluar hari ini untuk aslinya di saham ASI ada BK, AK, CC. Ya, secara nilai sih aslinya net buy. Untuk lokalnya net sell sih, untuk lokalnya lebih banyak yang keluar ya. Cuman hitungannya belum terlalu rame. Jadi untuk besok kalau masih sepi, kemungkinan ini sih masih sideways di area sedikit di bawah resistennya 5175. Pantau aja level ini. Kalau belum bisa breakout ya sabar aja dulu, tapi kalau berhasil breakout di atas itu mulai ngejar 5425 ya. Oke, itu untuk saham ASI. Supportnya lumayan dalam untuk saat ini ada di 4990 ya. Mungkin buat teman-teman yang kemarin ambil di support dan tadi sempat taking profit ya lumayan ya. Oke, itu untuk saham ASI. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom. Telkom hari ini naik, tadi menjelang close market naik ke level 2980, mencoba breakout cuman masih gagal ya. Secara teknikal masih konsolidasi atau sideways di range area antara supportnya 2920 sampai 2990. Harga tertinggi hari ini 2990, mencoba breakout tapi masih belum berhasil. Semoga aja besok bisa breakout dan mulai ngejar 3050-an ya. Apalagi ini kalau kita lihat historinya belum lama ada gap down yang lumayan lebar di area sini. Kalau kita lihat untuk transaksinya, Telkom hari ini aslinya masuk 27,6 M. Kalau kita lihat lebih detail, hari ini Telkom tanggal 26 Agustus secara keseluruhan sih ada AK ya yang akumulasi, cuman yang keluar juga asing sih, yaitu ZP. Jadi transaksinya didominasi oleh asing. Dan AK YU 100% buy di saham Telkom. Yang di market maker utamanya YU ya. YU ini cenderung trading tapi net buy. Untuk besok sih semoga aja bisa breakout, pantau aja level ini. Bisa breakout di atas 2990. Disclaimer buat teman-teman yang mau entry untuk swing atau trading ya, nanti target price-nya bisa ke 3050-an. Kalau melihat perbankan udah naik lumayan tinggi, ASI juga udah mulai rebound. Untuk saham Telkom yang mudah-mudahan bisa mengikuti ya, selama waktu dekat ini mulai naik ya. Walaupun laporan kuartal 2-nya enggak bagus-bagus banget, tapi paling enggak kan ya masih masih satu ini ya, market cap yang cukup gede juga di IHSG. Oke, itu untuk saham Telkom ya, dan kepemilikannya juga masih didominasi asing ini untuk saham Telkom. Tinggal nunggu asingnya masuk lagi aja di saham Telkom ya. Oke, itu untuk saham Telkom. Biasanya sih kalau kan ada itu ya rumor The Fed bakal menurunkan suku bunga di bulan depan, itu otomatis ya biasanya berdampak bagus sih untuk saham-saham ya, termasuk saham-saham di IHSG. Jadi kita tunggu aja ya. Oke, itu untuk saham Telkom. Pantau aja level 2990, semoga bisa breakout dan mulai ngejar 3050-an. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Brand. Brand hari ini juga naik, tadi sempat ke 9.900-an, 9925 ya, cuman turun lagi. Di awal market langsung open gap atas, jadi langsung ngegas ya. Di awal market open gap atas, opennya di 9.700, opennya sempat naik cuman turun lagi. Berarti untuk level harga saat ini support resistennya di sini, untuk supportnya di 9530 dan 9.500 ini supportnya, dan resistennya di 10.050. Kalau kita lihat untuk transaksinya, Brand hari ini tanggal 26 Agustus aslinya keluar 39 eman. Kalau kita lihat lebih detail siapa yang naikin, hari ini tanggal 26 Agustus secara keseluruhan BK masuk ya. Jadi kalau BK masuk ya biasanya harganya emang cenderung naik sih, dijaga ya. Soalnya kita dulu sering ngikutin untuk saham Brand BK ya yang sering masuk, yang jaga harga, yang sering jaga harga. Yang keluar hari ini di saham Brand ada DP, YUAK, dan mereka juga asing loh. Jadi sebagian keluar tapi ada yang jaga harga yaitu BK. Ya agak resiko juga sebenarnya kalau mau masuk di saham Brand ya di harga saat ini. Kalau untuk trading sih disclaimer, cuman ya
ya hati-hati aja ya kalau sampai harganya nggak sesuai prediksi, mending diamankan aja atau diantisipasi. Oke, itu untuk saham brand sih, kemungkinan lihat transaksinya hari ini dijaga oleh BK ya, mudah-mudahan masih bisa naik uji resistennya di 10.050 ya. Kalaupun turun ya berarti pantau level 9.500 aja. Mungkin akan sideways dulu seperti ini untuk polanya beberapa hari ke depan ya. Oke, itu untuk saham brand. Lagi disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham BRPT. Brand naik, BRPT juga tadi naik lumayan tinggi, bahkan sempat jebol ya resisten yang di 1160-an, cuman ditarik turun lagi. Close di 1125 di awal market, open gap atas, open di resisten 1135, naik lumayan tinggi, cuman ditarik turun lagi. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini, BRPT tanggal 26 Agustus asingnya net sell 4,5 M. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham BRPT hari ini tanggal 26 Agustus, secara keseluruhan sih YU ini yang masuk, YU nya lokal asing ya. Market utamanya YP net 10,4 M. Lihat transaksi hari ini ada sedikit akumulasi ini YP. Mudah-mudahan untuk besok ini sih bisa breakout lagi di atas 1135. Cuman apa ya, ini agak gak yakin untuk besok ya kalau buat naik. Soalnya tadi sempat naik lumayan tinggi kemudian langsung dibanting turun. Artinya sellernya cukup kuat untuk hari ini. Mungkin lihat di awal market kalau langsung merah supportnya masih di 1100 ya. Jadi kalau langsung merah akan buru-buru buat entry. Tunggu aja di level 1100 kalau mau masuk, itu lebih aman ya. Tapi kembali lagi sih untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk polanya mungkin kalau di awal market merah ya nguji resisten supportnya dulu kemudian mantul naik ya, mungkin seperti ini. Cuman kalau naik ya pantau aja 1135. Oke, itu untuk saham BRPT. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro. Adaro hari ini aslinya keluar, tapi harga sahamnya masih bertahan di atas supportnya 3420 ya. Tadi sempat turun, ditarik naik lagi. Secara tren teknikal masih uptrend. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini yang keluar untuk aslinya sebanyak 41,4 M. Kalau kita lihat lebih detail siapa yang jaga harga untuk saham Adaro hari ini, apakah PD? Enggak ya, lokalnya BK yang masuk. Untuk asingnya sendiri BK keluar, jadi BK versi asing keluar, BK asingnya masuk. Untuk PD-nya kemarin soalnya yang masuk paling banyak itu PD ya. Hari ini mana ini PD, apa nggak tampil ya? A, B, C, D, E, F nggak ada. Oh ini PD masuk, ini 3,6 M untuk saham Adaro. Kalau kita lihat dalam satu minggu terakhir ini PD kan yang masuk cukup banyak waktu itu ketika harga sahamnya naik tinggi ya. Selama nggak jebol aja di bawah 3420 mudah-mudahan aman ya buat patokan supportnya aja ini. Kalau mau entry sebenarnya agak telat ya, tapi kalau untuk swing trading ya disclaimer sih, lihat bid overnya aja. Untuk patokan supportnya ada di 3420 dan resistennya lumayan tinggi di 3700-an ya. Siapa tahu mulai uptrend kan, atau masih bisa naik lagi, bukan mulai lagi, ini udah uptrend sih. Naik lagi, ini target price-nya di 3720. Oke, itu untuk saham Adaro ya. Selanjutnya kita akan cek saham GEMS yang hari ini naik lumayan tinggi 12% lebih. Secara teknikal juga berhasil breakout di atas 10.250 dan resisten selanjutnya kalau misal besok masih naik ya, harga tertingginya waktu itu di 11.550 ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya EMS tanggal 26 Agustus hasilnya masuk 5,5 M. Kalau kita lihat lebih detail di sini tanggal 26 Agustus hari ini ya untuk nilai transaksinya sih seperti ini ya, hitungannya sih nggak gede banget.
XL keluar 2,8 M, jadi yang masuk AK, SQCC, dan yang keluar RF, XL, LG, KK. Kalau lihat transaksi hari ini sih, untuk besok ya kalau mau masuk amannya untuk trading aja ya, untuk scalpingan ya. Untuk target price-nya kalau langsung hijau di 11.550, cuman kalau turun supportnya di sini 10.250. Kalau mau entry langsung nge-HK sebenarnya nggak terlalu direkomendasikan ya, tapi disclaimer sih, lihat bid offernya kalau mau trading. Mudah-mudahan volatilitasnya masih cukup tinggi aja untuk besok Selasa. Oke, itu untuk saham games ya. Dan mungkin ini aja dulu sih untuk analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.